Nah, bahkan di sini dari Yunarto Wijaya. Wow, bahkan memberikan kuis dan berhadiah total 1 juta. Kalau Anda bisa menemukan foto Ganjar Pranowo yaitu berpose mencium tangan dari Megawati. Kurang lebih seperti itulah. Di sini akan memberikan uang 1 juta rupiah. Di sini Cium tangan ketum Jokowi sangat mirip dengan Anies, beda dengan Ganjar, hormat tidak harus cium tangan, terbukti siapa boneka partai. Itu adalah ADART di partai kita. Saya pun petugas partai loh. Ditugasi oleh Kongres Partai untuk dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum. Saya pun kader. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Istilah petugas partai muncul ke permukaan sejak 2015, tepatnya ketika Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, menyuarakan pentingnya posisi Presiden Jokowi yang pada saat itu menjabat sebagai kepala negara pada periode pertama. PDIP menegaskan petugas partai, artinya yang tercantum dalam ADART PDIP, merupakan penghargaan partai terhadap kader yang telah dipercayakan dengan tugas-tugas penting. Mereka yang menjabat di lembaga pemerintahan atau parlemen, mewakili dan mengemban nilai-nilai serta tujuan partai, bukan semata-mata sebagai individu. Menurut pengamat politik sekaligus peneliti SMRC, Saidiman Ahmad, yang berbicara dengan Liputan 6, September 2023, istilah petugas partai seharusnya tidak mengacu kepada kader yang secara harfiah disuruh-suruh oleh partai atau berperan sebagai boneka partai atau robot yang bisa digerakkan partai. Petugas partai yang artinya hanyalah terminologi dari PDIP yang merujuk pada kader partai yang menjabat di berbagai posisi publik. Dan baru-baru ini muncul sindiran dari pengamat politik Yunarto Wijaya kepada Presiden Jokowi soal petugas partai. Dalam akun X pribadinya, Yunarto mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan Jokowi sedang bersalaman lalu mencium tangan Megawati. Dalam narasi cuitannya, Yunarto menantang warganet, barang siapa yang bisa menemukan foto Capres Ganjar dengan pose cium tangan seperti Jokowi ke Megawati, akan ia beri hadiah pulsa. Menurutnya, ia bukan sedang membahas tentang petugas partai, tapi hanya sekedar kuis. Bahkan di cuitannya yang lain, Yunarto menawarkan voucher pulsa sebesar 1 juta rupiah. Melihat tawaran Yunarto, publik pun langsung berbondong mencari foto Ganjar yang berpose seperti Jokowi ke Megawati. Tapi bukannya foto Ganjar yang diberikan, tapi foto Anies ke Surya Paloh yang justru sangat mirip dengan foto Jokowi ke Megawati, yang mana memperlihatkan Anies sedang mencium tangan ketum Surya Paloh. Melihat hal itu, publik pun gempar dan langsung menyamakan Jokowi dengan Anies, yang menurut publik tidak ada bedanya, alias sama saja antara Jokowi dan Anies, yaitu sama-sama tunduk kepada ketum partai, alias petugas partai. Sedangkan Ganjar tidak, justru yang ada foto Ganjar sedang bersalaman lalu mencium orang tuanya, mencium tangan petani, ulama, dan para kiai. Bisa dibilang Ganjar yang saat ini berpasangan dengan Mahfud MD punya prinsip, yaitu tidak akan merendahkan martabat diri demi meraih ambisi. Ia rendah hati dalam batas kewajaran. Bahkan meskipun Ganjar pernah diguncang di internal PDIP, Ganjar tidak ada indikasi mau pindah partai. Ketika Ganjar hadir di acaranya Najwa dan ditanya apakah Ganjar akan pindah partai, Ganjar pun menjawab bahwa dengan pindah partai belum tentu partai tersebut lebih baik. Jawaban yang bijak tapi juga mengindikasikan jika Ganjar tetap setia kepada PDIP. Jatuh bangun Ganjar rasakan, namun hal itu tidak membuatnya goyah dan menyerah. Justru semangatnya kian menggelora. Ganjar juga dekat dengan para ulama dan para kiai NU, yang mana menjadi potret nyata bagaimana Ganjar meneruskan nafas perjuangan para pendahulu. Ia terus menjaga marwah kiai NU, dan sebagai bentuk kelemahan diri Ganjar yang tetap memerlukan kiai untuk dimintai nasihat kepemimpinan. Makanya saya merasa aneh saat membaca berita yang menyudutkan Ganjar. Justru sang Pak Lurah lah yang sudah merendahkan harga dirinya sendiri. Jadi bagaimana menurut Anda? Tiba-tiba sekarang memutuskan untuk berseberangan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowinya yang nyebrang. Sayanya tetap. Sebetulnya dengan asumsi bahwa Partai Demokrat masih tetap dipimpin oleh Pak SBY dan Mas Agus yang masih ingin bersikap sebagai tokoh-tokoh pro-demokrasi, maka sebetulnya tinggal dibutuhkan 2,76%, kurang dari 3%, untuk membuat Pak Jokowi bisa dimajukan.
Geger Geden, Jokowi terancam dimakzulkan karena langgar konstitusi demi Gibran Cawapres. PDIP balas dendam rencanakan pemakzulan dari posisi presiden. Dan apa istilahnya gayung bersambut gitu Pak. Kita dengar PKS membuka opsi pemakzulan. Kemudian PDIP kurang lebih begitulah dengan Pak Masinton Pasaribu yang mengusulkan hak angket. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Politikus PDIP, Pandapotan Maruli Asinababan, merespon soal resiko pemakzulan Presiden Jokowi sebagai puncak kekecewaan publik atas politik dinasti yang ditudingkan kepadanya. Ex-Ketua KPK Abraham Samad menyampaikan ada seorang pakar tata hukum negara yang menyebut alasan hukum sudah terpenuhi untuk memakzulkan Jokowi. Lebih lanjut, Panda juga menyampaikan sikap Ketum PDIP, Megawati Soekarno Putri, terkait hal tersebut. Menurutnya, Megawati sangat prihatin. Gila ya, akibat adanya keputusan MK yang sangat kontroversial, Jokowi sampai harus menerima pemakzulan? Sebelumnya, pengamat dan konsultan politik EF Saifullah Fatah menilai bahwa saat ini Presiden Jokowi tengah dalam ancaman pemakzulan yang terpicu oleh 4 faktor. Salah satunya akibat dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan karpet merah bagi Gibran untuk berlaga di Pilpres 2024. Pendiri dan CEO Polmark Indonesia, Political Marketing Consulting itu pun menilai bahwa putusan yang disinyalir memberikan lampu hijau bagi anak muda untuk berkontestasi di politik justru meredam demokrasi di tanah air. Ia pun menjelaskan kondisi tersebut dengan mengilustrasikan sebagai seorang penumpang dari sebuah kapal yang bernama Demokrasi Indonesia yang dinilainya terlihat akan karam. Lebih lanjut, ia meyakini bahwa semua orang di Indonesia memiliki keresahan yang sama. Ia memperinci terdapat 4 faktor yang meningkatkan potensi pemakzulan Jokowi. Pertama, terbukti ada skandal yang terverifikasi secara hukum dan politik yang menyangkut langsung pada orang nomor 1 di Indonesia itu. Menurutnya, Jokowi harus berhati-hati dengan persoalan di MK hingga pengusungan putra sulungnya sebagai cawapres Prabowo. Sekarang Presiden sedang dianggap menggunakan kekuasaannya dengan menciptakan situasi yang sekarang dengan ditandai nepotisme yang sangat akut. Kedua, ada kegagalan kebijakan yang dirasakan secara nyata. Sayangnya, menurut EF, keterbukaan ini justru tertutup oleh survei yang memberikan kepalsuan bagi publik melalui kepuasan kepada pemerintah di atas 70%. Ketiga, resistensi parlemen yang melembaga dan kuat sampai kemudian meluas dan tersokong oleh resistensi oposisi dan lain gerakan di luarnya. Sehingga benar bahwa Presiden mengendalikan partai sebegitu rupa dengan cara memberikan kedudukan di pemerintahannya. Dengan itu kemudian Presiden bisa menjadi ketua pembina partai, ditambah lagi dengan peristiwa Jokowi membentuk kabinet pertama dan kedua. Di kabinet pertama, calon menteri harus dinilai dulu oleh KPK, sehingga terkesan mencitrakan bahwa pasukan Jokowi di awal kepemimpinannya sangat menimbang bersihnya calon-calon menteri yang akan dipilih. Namun, apa yang terjadi di kabinet kedua? Ada kecenderungan Presiden adalah senang menginjak kaki seseorang untuk mengendalikan orang itu secara politik. Keempat, kata EF, saat ini keresahan publik kian meluas. Meskipun banyak anggapan belum terlihat meluas, tapi ia melanjutkan bahwa saat ini kemarahan publik banyak terpendam. Bahkan menurutnya saat ini Jokowi tengah berada dalam waktu di ujung tanduk dalam menunjukkan gaya kepemimpinannya. Memang banyak yang menduga jika Jokowi sedang melakukan pelanggaran karena membiarkan adanya upaya MK yang masuk pada unsur nepotisme yang saat ini sudah membuat gaduh masyarakat. Menurut saya, ada tahapan jika Jokowi ingin dimakzulkan. Tahapan pertama pemakzulan Presiden ada di tangan DPR. Jika DPR menyetujui usulan pemakzulan, tahap berikutnya adalah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan Presiden. Ada 3 kemungkinan, usulan ditolak, tidak dapat diterima, dan mendengarkan pendapat DPR. Di sini yang lagi-lagi berat, keponakannya saja dibantu, apalagi ini kakaknya. Tentu saja Anwar Usman sebagai Ketua MK dan adik ipar Jokowi akan menolak pemakzulan tersebut. Jadi menurut saya memang sulit jika mau memakzulkan, tapi ada keluarga di belakang. Jadi bagaimana menurut Anda?